Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini saya berada di ASMI, di kampus ASMI, Akademi Sekretaris dan Manajemen Marsudirini, Yogyakarta. Di tempat inilah dididik calon-calon sekretaris yang handal, yang cerdas, terampil, dan gesit, dan sudah banyak hasilnya tersebar di seluruh Indonesia. Dan sekolah ini dikelola oleh suster-suster kongregasi Fransiskanes dari Semarang, dan karyanya ada di dunia pendidikan, sosial, dan juga kesehatan. Di belakang sekolah ini ada susteran, dan di situ ada Eyang Suster saya panggilnya. Dan Eyang Suster ini suka memasak, dan saya sering kebagian jadah tempe yang enak sekali. Nah, kita akan jalan-jalan keliling melihat apa yang ada di kompleks ASMI ini dan berjumpa dengan para suster, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Sekarang saya masuk dulu, kita ikuti perjalanan Motivi hari ini. Guys, saat ini Motivi on Location sedang ada di ASMI Santa Maria, Yogyakarta, dan saya ada di Susteran OSF di Jalan Bener. Nah, bersama saya ada Eyang Suster. Eyang Suster ini hobinya masak, dan saya sering kebagian jadah tempe yang enak sekali. Wah. Dan kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Eyang Suster ini yang akan ngobrol tentang ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia. Kita perkenalkan Eyang Suster, Suster Agnesia. Suster sehat ya? Sehat, Mama. Kok makin kurus ini? Memang. Tapi sehat. Suster, ini Suster Agnesia ini sudah berusia berapa tahun dan sudah jadi suster berapa lama? Dari suster udah 64 tahun. 64 dan Ya. usia? Usia 90. 90. Ya. 90 guys. Suster ini sudah Eyang betul. Baik, dan selama jadi suster ini, Suster Agnesia berkarya di mana saja dan di bidang apa saja? Saya di bidang rumah tangga. Rumah tangga, oke. Dapur, masak, kamar jahit. Oke, oh di dapur, masak ya, lalu menjahit, Jahit di oke. kebun. Kebun. Ya. Jadi sejak muda dulu memang Ya, sudah hobinya memasak gitu. terus ya? Iya. Oke, jadi ini menarik sekali, dan ini sekarang suster sudah memasuki masa pensiun ini, mengisi kegiatan setelah masa pensiun ini dengan kegiatan apa saja, Ustaz? Itu saya ada ngasuh
kerasukan doa pertama. Kerasulan doa. Ya, Oke, ya. penting. Lalu kita untuk mengisi itu kita ke dapur, Oke. ke kebun, urusi ayam. Ya, itu. Jadi sehat sekali ya. Ya, Baik jasmani rohani, yang rohani itu suster ikut kerasulan doa. ya, Lalu yang lain-lain ya kegiatan tetap di dapur, berkebun, ya. punya ayam juga ya. Punya ayam kayak mate, Ayam ada baik. bekisar, Ya, itu yang membuat suster kerasan, kerasan dan senang. awet gitu ya. Awet. Dan sehat terus ya. Ya, Oke. Baik, nah ini saya sering dapat kiriman dari suster itu jadah tempe yang enak sekali, dan tidak hanya itu tapi juga tape, lalu emping dan segala macam makanan kecil-kecil enak-enak itu. Idenya dari mana, suster? itu mau makanan Jawa kok sama itu. Makanan Jawa. Orang Oke. Jawa tuh macam semacam gitu tuh. Makanan tradisional gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu kalau ada pesta atau hari Minggu tuh buat jadah tempe. Oke, atau untuk buat pesta. kacang bawang, Oke. itu ya. Oke, jadi hobi sejak dulu memasak itu masih terus berkembang sampai sekarang Ya. di usia yang sudah sangat senior ini ya, saudara. Baik. Nah, apakah hobi memasak sekarang ini dengan jadah, tape dan lain ini juga ada kaitannya dengan pandemi saat ini? Ya Romo, karena itu dan itu saya masak dulu untuk membuat apa itu supaya kita menemukan makanan yang sehat itu di dapur, Oke. supaya mereka juga merasakan itu Oke. sehat. Jadi untuk mengisi waktu itu. Ya, jadi suster banyak bekerja di rumah dan mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu memasak dan menyiapkan makanan untuk orang lain, pelayanan menyiapkan makanan dan makanan-makanan yang sehat dan bergizi ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan sebagai suster, apakah saat suster itu masak, itu apakah juga menemukan Tuhan dalam aktivitas memasak itu? Ya Romo, karena Tuhan yang mendampingi dengan Roh Kudus, lalu bisa memilih masakan mana yang baik untuk dimasakkan, untuk disediakan supaya mereka juga menikmati sehat. Sehat ya. Jadi makanan yang sehat itu juga menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan suster menemukan Tuhan ikut berkarya di situ. Baik. Yang berkarya di situ Tuhan. Oke. Dan bagaimana kegiatan suster memasak ini sebetulnya terkait erat dengan setiap usaha ketahanan pangan untuk masyarakat. Apakah suster juga merasakan itu? Iya Romo, kalau itu kita membuat makanan yang sehat itu Romo, untuk keluarga, untuk menahan ketahanan pangan. Ya. Nah, dengan membuat makanan yang sehat, orang-orang kan bisa makan sehat. Dengan makan yang sehat dan orang-orang bisa merasakan dan juga mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang bermartabat gitu ya, kurang lebihnya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir, Suster. Apakah suster bahagia sebagai suster yang sudah 64? Romo. Kalau Bahagia. bahagia udah keluar. Oke. Kenapa? Apa yang membuat suster bahagia? Karena semua terpenuhi Romo. Semua terpenuhi. Jiwa, badan terjamin. Makanan terjamin, kesehatan terjamin, semua tersedia. Dan terutama para suster itu seperti keluarga di sini, semua mendukung. Dan baik, jadi kebutuhan jiwa dan raga, kebutuhan jasmani dan rohani ada semua tersedia di sini. Dan suasana persaudaraan antar para suster itu yang membahagiakan suster. Ya, baik, suster, sekarang boleh kita nonton lihat suster memasak jadah tempe? Boleh. Oke, guys, kita lihat suster masak jadah tempe. Ini nanti aku kata. Oke.
Guys, kali ini saya sudah ada di sekolah ASMI, Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudi di Santa Maria di Jalan Bener di Yogyakarta. Rumah saya sebetulnya hanya sebelah dari ASMI ini. Kebayang nggak sih tiap pagi ngelihat mahasiswi-mahasiswi yang cantik-cantik berdandan ala sekretaris itu dan mereka jalan untuk ke sekolah ini. Dan dari sinilah dididik sekretaris-sekretaris yang cerdas, terampil, dan terengginas efektif. Ya, dan mereka tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan kali ini saya berjumpa dengan yang punya sekolah ini, Ketua Yayasan ASMI Santa Maria ini, bersama saya Suster Al-Hodsin. Walah, Suster, sehat-sehat, Suster. Sehat, puji Tuhan, Romo. Sip. Selamat siang. Kita ngobrol-ngobrol tentang ASMI, Suster. Ini sebetulnya ASMI ini sekolah apa sih dan apa saja yang bisa dipelajari di sini? ASMI itu adalah sebuah pendidikan tinggi yang berbasis vokasi, Romo. Oke, oh sekolah pendidikan tinggi vokasi ya? Iya, vokasional. Vokasional. Lalu yang bisa dipelajari di sini adalah karena kita mempunyai 3 prodi, program studi. Jadi administrasi perkantoran atau sekretari, kemudian manajemen, public relations atau humas. Oke. Ah, ini kan suster ini di belakang namanya ada OSF ya, jadi Suster Fransiskan. Nah, Suster bisa sedikit cerita tentang Ordo Fransiskan yang ada, Suster Fransiskanes yang ada di Indonesia ini. Oh ya, kami itu kongregasinya disebut OSF Semarang, Romo. OSF Semarang. Iya, karena di Indonesia ada OSF yang lain, yaitu OSF Sibolga. Maka kami menyebut diri kami OSF Semarang. Dulu didirikan di Belanda oleh seorang suster Belanda. Ya, namanya Ibu Magdalena Damen. Magdalena Damen. Oke, Ibu Magdalena Damen. Ya, di Heidhuizen. Jadi sampai sekarang kami masih punya biara di Heidhuizen. Walaupun anggota sudah sepuh semua, di atas 70. Ya. Berarti ini Suster Fransiskanes van Heidhuizen gitu ya. Bisa dan ini yang begitu. mendirikan dulu pada zaman sebelum kemerdekaan itu sekolah mendut yang terkenal itu. Dan sekarang ini masih bergerak di pendidikan ya, Suster OSF. Berkarya di mana aja? Kami pendidikan di mana-mana, Romo, sampai luar Jawa, NTT. Ya, di Papua juga ada satu. Selalu memakai nama ini ya, apa? Marsudirini itu sekolah-sekolahnya Suster ya. Selain pendidikan, lalu ada kesehatan. Kesehatan. Seperti Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Oh Elizabeth yang di Semarang itu. Ya, Bekasi juga. Bekasi juga. Di Boro juga Santo Yusuf Boro. Jadi pendidikan. Kesehatan, sosial ada. Sosial berkarya di mana sih? Di Boro, Panti Asuhan. Panti Asuhan, Ya, di Denpasar. Bali, lalu ada di Timor. Timor juga. Ya. Jadi tersebar di mana-mana ya. Ya. Baik. Nah, Suster bisa cerita bagaimana sekolah ini berdiri, ASMI ini berdiri dan dulu-dulunya itu pertimbangannya apa? Mengapa OSF itu mendirikan sekolah sekretaris ini? Begini, Romo, awalnya itu suster kami yang bertugas di Jalan Senopati, Marsudirini di Senopati, itu melihat bahwa anak-anak yang terutama perempuan-perempuan itu lulus SMA lalu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu mereka berpikir bagaimana membantu mereka supaya mereka itu bisa bekerja di kantor, begitu, Romo. Kemudian dibicarakan bersama dengan salah seorang guru juga dulu, Bapak namanya Bapak Raharjo. Setelah bicara-bicara, mereka memutuskan bagaimana kalau kita buka sebuah kursus tentang kesekretariatan. Nah, akhirnya dimulailah
kursus itu dengan lama studi 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, suster yang ditugaskan untuk menjadi pimpinan di kursus itu adalah Suster Assunta. Suster Assunta, oke. Assunta Saya masih Romanti. mengalami Suster Assunta di Ya, sini. itu sejak awal Sejak Romo. awal Ya, berdirinya. Oke. berdiri beliau dan beliau juga yang mengembangkan. Nah, pertama kali sebagai sebuah tempat kursus. Ternyata lulusannya itu terserap di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor. Lalu animo untuk masuk ke kursus itu makin tinggi. Nah, lalu mereka berpikir untuk menjadikan kursus itu lebih baik lagi, tidak hanya sebagai staf administrasi, tapi menjadi sekretaris direktur atau pimpinan perusahaan gitu. Lalu diperpanjang menjadi 2 tahun. Dari pertama tahun 75 sampai dengan 77 itu hanya lama 1 tahun, kemudian 78 sampai 82 itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Lalu tahun 83 sampai dengan 86 menjadi 3 tahun. Nah, sesudah itu dipikirkan untuk menjadi sebuah akademi. Jadi Januari tahun 1987 itu menjadi ASMI itu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Konon suster ini juga lulusan sini, lulusan ASMI. Iya betul Romo. Wah, gimana ceritanya ya, itu? Ceritanya. Sebelum jadi ketua yayasan ternyata pernah menjadi mahasiswa. Iya. Mahasiswa di sini saya belum suster Romo. Oh, belum suster. Belum. Oke. Ya. Gimana ceritanya? Jadi seru ini. Ceritanya begini. Saya waktu itu kuliah Sanata Dharma di PBI. PBI. Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Oke. Tapi ngambil yang 3 tahun. 3 tahun. Lalu setelah itu lulus, saya kerja di sebuah CV. Ya. Itu ekspor batik. Nah, saya diberi tugas di situ untuk mengurusi ekspor itu. Jadi harus membuat korespondensi dalam bahasa Inggris. Ya. Saya sangat merasa kesulitan Romo waktu itu. Akhirnya saya berpikir bagaimana supaya bisa atau pintar membuat surat. Nah, akhirnya karena pikir-pikir begitu, saya suatu hari omong-omong dengan kakak saya tanya, Mas, nek sekolah ben pinter nggawe surat nuteng pundi saya gitu. Lalu dia tak carikan gitu. Akhirnya dia memberitahu sekolahnya di LPK PS Santa Maria. Di mana itu? Di Senopati. Kalau pagi itu SMA, iya. Pagi SMA Santa Maria, sore untuk sekolah LPK itu ini. Gitu. Berapa tahun? 2 tahun. Waduh. Tapi masuknya pagi atau sore? Sore. Nah, kebetulan waktu itu saya kan bekerja itu Romo. Maka saya pagi kerja, sore kuliah di situ. Iya. Oke. Jadi selama 2 tahun. Iya. Untung nggak ketemu pacar dulu ya waktu kerja. Loh, cowoknya cuma 1 Romo. Iya, semua cewek. Iya. Kalau ketemu cowoknya nanti nggak jadi ketua yayasan. Suster. Iya. Bagaimana ASMI Santa Maria ini ikut mendukung apa istilahnya ketahanan sumber daya manusia yang mampu bersaing di zaman yang sedang berubah ini? Apa usahanya ASMI? ASMI Santa Maria itu kan mempersiapkan SDM yang mandiri dan profesional. Di dalam bidangnya masing-masing tadi Romo, ada 3 prodi tadi. Nah, mereka, para dosen itu menyiapkan mereka dengan sesuai dengan situasi sekarang ini, yaitu ada perubahan iptek ya, karena revolusi industri 4.0 itu. Nah, dan juga selain teknologi juga bahasa. Mereka diberi kuliah dalam bidang bahasa juga. Di sini di ASMI itu ada 2, bahasa Inggris dan Mandarin. Ya.
Nah, semoga itu bisa membantu mereka, tapi ya memang bisa membantu mereka. Ya banyak Nah, kemampuan yang bisa dipelajari di sini. Ya betul. Tapi selain itu Romo, yang bisa membuat anak-anak lulusan sini menjadi tangguh dan mampu bersaing, selain pengetahuan dan keterampilan, juga karakter. Karakter dibentuk sesuai dengan visinya, gitu. Menjadi anak-anak yang sungguh mandiri dan profesional dengan disiplin, berintegritas, jujur, itu Romo. Jadi pendidikan karakter ya. Ya, dedikasi tinggi, integritas, kejujuran itu saya kira menjadi sangat penting di zaman yang seperti ini. Pertanyaan saya kan kebanyakan putri semua, tapi sebenarnya siapa aja sih yang boleh belajar di ASMI ini? Apakah hanya putri semua atau siapa saja yang boleh belajar di ASMI? Siapa saja, baik agama apapun, suku apapun, budaya apapun, latar belakang pendidikan apapun, artinya tidak hanya SMA tapi yang SMK juga